Pemirsa Khasana, mendengar kemenyan, pastinya di pikiran kita akan langsung mengarah ke ritual-ritual mistik yang biasa dilakoni para dukun atau ke pengantar sesajen yang biasa dipersembahkan di tempat-tempat yang dianggap keramat. Bau kemenyan dianggap mampu menghadirkan arwah jin dan setan. Banyak masyarakat risih dan alergi dengan barang antik bernama kemenyan, sebab di Indonesia pada umumnya kemenyan memang menjadi menu wajib para dukun dan paranormal. Namun sebenarnya kemenyan bukan hanya monopoli bagi para dukun, paranormal atau aktivis mistik lainnya. Di beberapa pondok pesantren, kemenyan dibakar ketika hendak melaksanakan sholat tarawih dalam sebuah wadah yang bertujuan untuk memberikan aroma yang harum di dalam ruangan ataupun di masjid. Beberapa daerah kemenyan dibakar ketika berlangsung acara pernikahan. Ada juga yang membakar kemenyan pada setiap kali pertemuan seperti majelis ta'lim, majelis tahlil, acara selamatan, tempat ziarah dan lain sebagainya. Bukan hanya di Indonesia, bahkan di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, kemenyan juga kerap hadir di beberapa acara seperti acara wisuda tahfiz, acara penyucian, pembersihan Ka'bah dan lain sebagainya. Hal itu juga mengharumkan udara dan menyenangkan jiwa para hadirin. Hal ini berdasarkan petunjuk hadis Nabi SAW bahwa para malaikat itu suka bau-bau yang wangi dan membenci bau-bau busuk. Pemanfaatan kemenyan juga dilakukan sejak dahulu kala, jauh sebelum kedatangan Islam. Di Mesir, bangsa Mesir kuno memanfaatkan kemenyan yang diimpor dari Yaman sebagai salah satu bahan dalam membuat mumi. Di Yerusalem, orang-orang Bani Israel membakar kemenyan di tempat ibadah dalam wadah ukupan untuk mewangian penghantar doa-doa. Di Jazirah Arab dan Syam, kemenyan ditempatkan dalam wadah-wadah cantik untuk mengharumkan ruang-ruang istana dan rumah-rumah. Dan di Asia Selatan dan Asia Timur, kemenyan dibakar dalam kuil-kuil sebagai sarana peribadatan. Jadi sebenarnya, kemenyan bukan merupakan benda mistik milik agama atau untuk upacara-upacara tertentu. Ternyata, kemenyan memang memiliki banyak manfaat saat ini untuk wangi-wangian, juga sebagai pengobatan, bumbu rokok, bahkan untuk aromaterapi. Kini, para ilmuwan telah mengamati bahwa ada kandungan dalam kemenyan yang menghentikan penyebaran kanker. Namun, belum diketahui secara pasti kemungkinan kemenyan sebagai anti kanker. Namun dulu pada abad ke-10, Ibnu Sina telah merekomendasikan kemenyan sebagai obat untuk tumor, bisul, muntah, disentri, dan demam. Kemenyan yang biasa digunakan untuk urusan mistik ternyata berdasarkan hasil penelitian juga mampu menurunkan kadar kolesterol jahat. Pemirsa Khasana, pada masa Nabi SAW dan generasi orang-orang soleh, kemenyan sangat disukai. Nabi SAW sangat menyukai aromanya, karena memang aroma kemenyan telah menjadi tren aroma yang banyak disukai orang. Karena itulah, kemenyan digunakan untuk wewangian jenazah. Dari Nafi'i, ia berkata, apabila Ibnu Umar mengukup mayat atau membakar kemenyan, maka beliau mengukupnya dengan kayu gaharu yang tidak dihaluskan, dan dengan kapur barus yang dicampurkan dengan kapur barus. Kemudian beliau berkata, beginilah cara Rasulullah SAW ketika mengukup jenazah atau membakar kemenyan untuk mayat. Hadits riwayat Muslim. Dalam berbagai riwayat lainnya juga disebut bagaimana kemenyan digunakan untuk memberi wewangian pada jenazah. Bahkan Rasulullah SAW sendiri juga berwasiat jika beliau telah meninggalkan dunia supaya kain kafannya diukup sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ibnu Hibban. Dari Asma binti Abu Bakar bahwa dia berkata kepada keluarganya, berilah uap kayu gaharu, ukuplah pakaianku jika aku meninggal. Taburkanlah hanut atau pewangi mayat pada tubuhku. Janganlah kalian tebarkan hanut pada kafanku, dan janganlah mengiringiku dengan membawa api. Oleh sebab itu, termasuk anjuran dalam penyelenggaraan jenazah adalah memberi wewangian pada kafannya. Di antara hikmahnya selain mencegah bau yang kurang enak, juga mengundang datangnya para malaikat, karena malaikat menyukai bau wangi. Kemenyan tak hanya digunakan untuk mewangian manusia, bahkan digunakan untuk menebar aroma di masjid. Nabi SAW menyarankan,
Jauhkanlah masjid-masjid kalian dari anak-anak kecil kalian, dari pertikaian di antara kalian, pendarahan kalian dan jual beli kamu. Ukuplah masjid-masjid itu pada hari perhimpunan kamu, dan jadikanlah pada pintu-pintunya itu alat-alat bersuci kalian. Hadis riwayat Tabrani, Baihaqi dan Ibnu Majah. Dengan demikian, kemenyan bukanlah bahan yang seram dan menakutkan, apalagi menjijikkan. Na'udzubillah. Bahkan dalam hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan kemenyan merupakan aroma syurga karena banyak digunakan penduduk syurga untuk menebar wewangian di tubuh mereka. Rasulullah SAW bersabda, rombongan yang pertama kali masuk syurga bentuk mereka seperti bentuk rembulan di malam purnama. Mereka tidak berludah, tidak beringus, tidak buang air. Bejana-bejana mereka dari emas, sisir-sisir mereka dari emas dan perak. Nyala perdupaan mereka adalah gaharu. Keringat mereka beraroma misik, dan bagi setiap mereka 2 orang istri yang nampak sumsum betis mereka di balik daging karena kecantikan. Tidak ada perselisihan di antara mereka, tidak ada permusuhan. Hati-hati mereka hati yang satu. Mereka bertasbih kepada Allah setiap pagi dan petang. Hadis riwayat Bukhari. Lalu apakah benar kemenyan bisa digunakan untuk memanggil arwah atau jin? Tidak ada riwayat yang mengatakan bahwa bau kemenyan bisa mengundang arwah ataupun jin, tapi lebih tepatnya untuk mengusir jin, karena wangian ini justru membuat senang malaikat. Tentunya, apa yang disukai para malaikat sangatlah dibenci oleh bangsa jin dan syaitan. Rasulullah SAW menyebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kemenyan adalah satu di antara 7 sumber penawar penyakit. Dalam surat Sabah ayat 16, Allah menceritakan sisa-sisa dari kejayaan negeri Sabah. Tanah mereka yang dulu subur, makmur, dipenuhi dengan kebun-kebun di kiri dan kanannya. Kedua kebun tersebut sangat luas dan diapit oleh 2 gunung di wilayah Ma'rib. Tanahnya pun sangat subur, menghasilkan berbagai macam buah dan sayuran. Ulama-ulama besar berkomentar apabila ada seseorang masuk ke dalam kebun itu dengan membawa keranjang di atas kepalanya, maka ketika keluar keranjangnya akan penuh dengan buah-buahan tanpa harus memetiknya. Namun karena kekufuran mereka, maka Allah hancurkan negeri mereka dengan air bah yang memporak-porandakan negeri dan perkebunan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon athal dan sedikit dari pohon bidara. Al-Quran Surah Sabah ayat 16. Al-Quran juga menyebutkan pohon bidara di dalam surat Al-Waqi'ah ayat 28, menyebutkan pohon-pohon yang ada di syurga yang diperuntukkan bagi golongan kanan. Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu berada di antara pohon bidara yang tak berduri. Al-Quran Surah Al-Waqi'ah ayat 27-32. Dengan demikian, pohon bidara bukan pohon sembarangan, tapi pohon yang sangat istimewa karena merupakan tumbuhan syurga. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyebutkan sebagai kenikmatan di syurga. Tentu saja pohon bidara di surga berbeda dengan pohon bidara di dunia. Jika pohon bidara yang ada di dunia biasanya banyak duri dan sedikit buah, maka pohon bidara di surga tidak berduri dan banyak buahnya. Awalnya, saat sahabat Nabi mendengar tentang pohon bidara di surga, informasi ini mengejutkan orang. Karena pohon bidara yang dikenal mereka banyak durinya. Mana mungkin Allah menyediakan kenikmatan surga dengan pohon bidara yang banyak durinya? Inilah yang ditanyakan oleh seorang Arab Badui kepada Rasulullah SAW. Orang Badui itu mempertanyakan kenapa di surga ada pohon yang bisa menyakiti penghuninya. Ia pun menyebut pohon bidara. Rasulullah SAW pun menjelaskan bahwa pohon bidara di surga tidak berduri, berbeda dengan yang di dunia. Dan tempat-tempat duri pada pohon tersebut justru terdapat buah. Dan uniknya, buah-buah tersebut mengeluarkan hingga 72 aneka warna dan tidak ada satupun warnanya sama. Kisah ini diriwayatkan oleh Hakim dalam kitab Mustadraknya.
Di surga juga terdapat sebuah pohon agung yang disebut Sidratul Muntaha, tempat tertinggi yang pernah dikunjungi Nabi SAW dalam peristiwa Mi'raj ke langit ketujuh. Sidrah berarti bidara, Muntaha berarti puncak atau penghabisan, maka Sidratul Muntaha berarti pohon bidara yang merupakan puncak atau penghabisan. Karena namanya pohon bidara, jadi kemungkinan bentuknya memang seperti pohon bidara, hanya saja hakikatnya tentu berbeda. Dinamakan Sidratul Muntaha atau pohon bidara yang menjadi puncak atau penghabisan karena di pohon inilah sumber dari segala makhluk termasuk para malaikat. Ia juga puncak dari ketinggian yang pernah dikenal makhluk karena ia terletak di langit ketujuh. Mengenai ukuran pohon tersebut dalam hadis Sahih riwayat Tirmidzi, jika seseorang naik kuda baru bisa melintasi bayang-bayang salah satu dahannya, maka ia membutuhkan waktu 100 tahun lamanya. Seperti layaknya pohon lain, ia juga memiliki daun dan buah. Daunnya seperti telinga gajah, sedangkan buahnya seperti kendi. Kemudian terdapat laron-laron yang terbuat dari emas. Pohon ini juga menampilkan warna yang berubah-ubah karena diliputi oleh perintah Allah. Pohon ini sangat indah, hingga tidak ada manusia yang mampu menggambarkan keindahannya. Di dekat pohon inilah Muhammad SAW telah melihat wujud asli dari malaikat Jibril yang memiliki sayap sebanyak 600 sayap. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Al-Quran Surah An-Najm ayat 13-15. Dikatakan pula bahwa Muhammad telah melihat Allah yang berupa cahaya atau hanya tertutup dengan cahaya. Di Sidratul Muntaha ini Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Perintah melaksanakan sholat tersebut pada awalnya adalah 50 kali setiap harinya. Akan tetapi karena pertimbangan dan saran Nabi Musa serta permohonan Nabi Muhammad sendiri serta kasih dan sayang Allah, jumlahnya menjadi hanya 5 kali saja dalam sehari.